We close it. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Jadi hari ini kita akan membahas akuntansi SKPD. Jadi ada 2 pertemuan yang membahas akuntansi SKPD. Tapi paparannya sudah saya satukan dalam slide yang tadi pagi saya kirim ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempelajarinya. Jadi pas begitu Zoom kita bisa hanya tanya jawab saja gitu kan, pendalaman, karena pada prinsipnya secara umum itu kan akuntansi pusat dengan daerah itu tidak ada beda karena berasal dari induk yang sama ya, PP 71 2010. Hanya yang berbeda prakteknya mungkin ya. Ini yang sedikit kita harus mempelajari lebih. Sudah masuk semua belum ya? Harus saya cek dulu. Si 37 berarti 2 orang lagi ya. Tadi sudah ada 6 pertanyaan ya. Kalau masih ada yang mau bertanya silakan ya di sounding di grup biar nanti kita sama-sama diskusikan. Sebenarnya harapan saya sih yang membahas tidak hanya saya tetapi yang lainnya juga bisa membahas bersama. Tapi kayaknya kalau di Zoom ini kurang kondusif ya. Kalau untuk diskusi seperti itu. Kita mulai dengan pertanyaan pertama ya. Nanti mungkin yang lain 2 orang lagi bisa menyusul. Yang penting yang bertanya sudah masuk ya. Sebentar Mas Adit. Oh ini ada pertanyaan ke-7 ya dari Mas Adit ya. Tandain dulu. Jadi seperti biasa kita sesi pertama 40 menit. Kalau misalkan dipandang perlu nanti kita bisa berlanjut ke sesi berikutnya setelah break 10 menit. Terdengar nggak ya? Tadi lupa saya mic-nya dijauhkan. Jadi ya, seperti yang ya, yang 2 sesi itu ya. Ya Pak, kedengaran. Oke, sekarang dari mulai yang pertama siapa ya? Oh ini. Jadi pertanyaan dari Mas Yudhistira ya. Ini menarik juga. Memang perlu ada focusing gitu ya, refocusing ya. Kalau istilah sekarang kan refocusing. Jadi jangan sampai kita mempelajari semuanya, tetapi ternyata yang lain itu mengulang gitu kan. Mungkin maksudnya itu ya. Jadi secara garis besar apa perbedaan akuntansi pemerintah daerah dengan akuntansi pemerintah pusat yang telah kita pelajari sebelum UTS? Dengan mengetahui benang merahnya mungkin kami dapat memberikan fokus lebih kepada perbedaan. Nah betul. Jadi pada prinsipnya secara umum ya seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa akuntansi pemerintah pusat dan daerah itu koridornya sama ya. Yaitu dengan PSAP. Dengan PP 71 2010 gitu kan. Yang berbeda adalah implementasinya. Implementasi di sini maksudnya adalah teknisnya ya. Teknisnya, kebijakannya. Karena dari teknis dan kebijakan itu berawal dari pelaksanaan pengelolaan keuangannya. Jadi antara pelaksanaan pengelolaan keuangan pusat dengan daerah itu agak berbeda gitu ya. Ya, tentunya berbeda kalau dari sisi jumlah pasti ya. Dari sisi struktur organisasi pengelola keuangan juga berbeda. Nah, yang membedakan secara kasat mata jelas gitu ya. Bahwa kalau di pusat itu antara PUN dengan Satker
ini hubungannya apa ya? Saya nggak pernah dengar juga ya hubungannya apakah hobo atau seperti ini gitu ya. Tapi yang jelas kalau menurut saya ya, saya karena pernah bertugas di bagian akuntansi Satker TKDD, mungkin agak sedikit menurut saya sih ya, lebih rumit dari pemerintah pusat ya. Maksudnya pemerintah pusat lebih rumit dari pemerintah daerah. Nah, jadi perbedaan dari situ. Hobo gitu kan. Kalau kemarin kita pernah belajar tentang hobo, home office, brain office, itu yang membedakannya dari situ. Salah satunya ya. Tapi kalau diteliti lebih lanjut kedalamannya, mungkin akan dirasa itu sebenarnya tidak jauh berbeda gitu kan. Hanya penamaannya yang lebih simpel saja. Kalau di pusat kita mengenal ada akun TAE ya, transfer antar entitas, istilahnya transfer ya. Kalau di daerah tidak mengenal lagi transfer dia. Jadi kalau di pusat, kalau dilihat judulnya ya, mungkin tidak tidak menggunakan teori hobo pusat karena ada transfer antar entitas TAE. TAE itu kan isinya dedel diterima dari entitas lain atau dekel dikeluarkan dari entitas lain. Nah ini semacam transfer antar entitas gitu kan. Karena kalau di pusat itu, katakanlah di Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea Cukai atau Direktorat Jenderal yang lainnya, pada prinsipnya tidak pernah mengeluarkan uang gitu ya. Untuk satker ya. Jadi yang mengeluarkan uang adalah Direktorat PKN di perbendaharaan. Sehingga ketika ada belanja, jadi yang dicatat adalah bebannya. Ini untuk akrualnya. Jadi akun-akun TA itu adalah akun-akun yang ada di finansial ya. Jadi beban pada dedel ya. Dedelnya apa? Biasanya dedelnya itu dikeluarkan dari entitas lain karena memang kita nggak pernah mengeluarkan uang gitu kan. Kita hanya apa istilahnya tuh belanja uangnya ditransfer oleh KPPN begitu ya. Nah di situ ada akun TAE. Kemudian kalau misalkan Direktorat Jenderal Pajak itu kan menerima uang. Ya, Direktorat Jenderal Pajaknya nggak menerima fisik uangnya kan, tapi mengakui pendapatannya. Karena yang menerima uang kan langsung transfer ke pusat ya, langsung transfer ke RKUN ya, melalui mekanisme tertentu, setoran dan sebagainya gitu kan. Begitu juga dengan PNBP. Sehingga ketika Direktorat Jenderal Pajak mengakui pendapatan, itu akan dicatat diterima dari entitas lain pada pendapatan pajaknya. Nah, kalau di daerah beda lagi. Di daerah itu tidak mengenal istilahnya transfer ya, antar entitas. Tapi dia mengenalnya adalah apa ya, kayak pergeseran gitu, pergeseran dana gitu ya. Misalnya, ketika si SKPD ini di awal tahun akan mendapatkan UP ya. Jadi konsepnya seperti ini kalau di daerah itu. Kalau di pusat ada DIPA ya, daftar isian apa? Pelaksanaan anggaran ya. Di daerah ada DPA, namanya daftar pelaksanaan anggaran. Nah, kalau di pusat setelah DIPA ada POK. Di daerah tidak ada POK. Mereka langsung bisa mengeksekusi DPA-nya karena di DPA-nya sendiri sudah rinci ya. Sudah seperti POK di kita.
Oh, masih ada yang waiting sebentar. Nanti kalau tidak terdengar, tolong diinterupsi ya. Tadi sampai mana ya? Oh ya, itu DPA ya. Jadi di daerah itu tidak mengenal POK adanya, tapi eksekusi langsung DPA itu bisa dieksekusi karena sudah rinci. Nah, kedua lagi di daerah itu untuk pencairan periodiknya bisa bulanan, bisa 3 bulanan, bisa setengah tahunan. Itu ada yang disebut dengan SPD, surat penyediaan dana. Itu semacam alokasi untuk katakanlah bulan ini daerah PM2 ini dinas atau SKPD ini bisa membelanjakan sekian. Biasanya sih mereka membagi 2 bulan 1 tahun dengan 12. Jadi alokasi per bulan adalah 1/12-nya. Nah, kalau misalkan belanja mereka bulan tertentu melebihi SPD-nya itu belum bisa di SPJ-kan, nunggu SPD berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, ketika awal tahun pastinya dapat UP ya. Misalnya SKPDB itu dapat UP 100 juta, 50 juta lah katakanlah ya. Nah, itu kan uangnya pertama ditransfer dari pusatnya, dari BUD-nya atau dari PPKD-nya ya. Ditransfer dari RKUD ke bendahara di SKPD. Namanya bendahara pengeluaran. Jadi transfer uang, dropping dana dari pusat ke cabangnya, dari RKUD ke SKPD itu melalui rekening bendahara pengeluaran. Nah, ketika ada dropping dana itu, kan kalau secara akuntansi persamaannya, kita tahu ya, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Ketika SKPD dapat uang kas di sisi debitnya, berarti di sisi kreditnya ada 2 kemungkinan, kewajiban atau ekuitas. Kalau kewajiban kan tidak mungkin ya, karena dropping uang dari BUD itu bukan utang gitu kan, tetapi sesuatu yang harus dibelanjakan. Sehingga dicatat di SKPD sebagai ekuitas. Nah, ekuitas tentu ada posnya kan. Ekuitas itu banyak ya, karena ekuitas itu satu kelompok lah gitu ya. Halo, tadi terputus ya?
Siap, iya Pak. Waduh, saya udah ngomong panjang lebar. Saya nggak ngecek ke HP-nya. Tadi sampai mana tuh? Pas terputus itu. Izin Pak, sampai BUD dropping uang ke bendara, terus kas terhadap ekuitas. Oke. Jadi saya ulang aja sebentar ya, sedikit. Jadi karena ini prinsip juga sih. Jadi ketika BUD ngedrop uang ke BUD, ke bendahara, itu di bendahara, di SKPD akan dicatat sebagai dropping uang dari pusatnya. Tidak ada istilahnya transfer. Jadi diakuinya sebagai ekuitas. Kan kalau kita melihat ke persamaan akuntansi itu berarti kalau di SKPD tadi ya, itu kan aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Ketika SKPD awalnya 0 sama sekali, kemudian dapat uang dari BUD, berarti dari sisi asetnya dia akan bertambah. Tentunya bertambahnya ini di akun bendahara, di kas di bendahara ya. Kas di bendahara pengeluaran, katakanlah tadi sebesar 50 juta. Nah, apakah uang 50 juta ini sebagai kewajiban? Nah, secara definisi kan bukan ya. Apakah sebagai ekuitas? Nah, ini tentunya iya gitu kan. Kenapa? Karena dia bukan kewajiban, berarti ya lawannya ekuitas gitu kan. Karena nggak mungkin ada uang tidak ada asalnya gitu kan. Berarti di sisi asetnya dia akan menambah aset, dalam hal ini adalah akun kas di bendahara pengeluaran. Kemudian di sisi kreditnya dia akan menambah akun ekuitas. Ekuitas ini akunnya dinamai dengan RK PPKD, rekening koran PPKD ya. Ini di sisi ekuitas dengan jumlah yang sama. Demikian juga di sisi BUD-nya nanti. Itu pencatatan di SKPD, sekarang pencatatan di BUD. Jadi ketika dropping ke bendahara, si BUD ini kan akan kekurangan uang sebesar 50 juta ya. Uangnya dari RKUD berkurang 10 juta. Jadi agar seimbang persamaan akuntansinya, ini tentunya harus ada sesuatu yang bertambah. Apakah yang bertambahnya di kewajiban, atau di ekuitas, atau di aset akun lainnya. Kalau di kewajiban tentu bukan ya, karena istilahnya ngasih uang nggak mungkin jadi kewajiban. Atau ngasih uang jadi ekuitas itu tentu juga bukan ya. Jadi yang paling mungkin adalah dia ada tetap di aset. Jadi pergeseran aset. Nah, dari pergeseran aset itu berarti dari akun RKUD berpindah uangnya ke akun lainnya. Nah, perpindahan akun lainnya itu disebut dengan RK SKPD, rekening koran SKPD. Nah, RK SKPD ini merupakan asetnya dari BUD. Nah, jadi RK ada dua yang masuk, bentar. Jadi RK PPKD dengan RK SKPD itu adalah rekening resiprokal. Jumlahnya pasti sama antara SKPD A dengan di PPKD. Tentunya untuk transfer yang sama ya. Jadi logikanya RK PPKD katakanlah seluruh Pemda itu 100 M, jadi itu akan tersebar di RK PPKD di setiap SKPD. Jadi ketika pembuatan laporan keuangan Pemda itu akan 0. Jadi akan tereliminasi semuanya. Sehingga di laporan keuangan RK PPKD, RK SKPKD itu adalah tidak muncul lagi karena sudah terkompensasi ya. Nah, itu yang salah satu yang membedakan ya Mas Yudis. Membedakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Tentu ada hal lain juga yang sangat berbeda. Misalnya pengelolaan keuangan yang berbeda akan berimplikasi pada praktek akuntansinya juga. Ada perbedaan dari sisi
akun-akun perencanaan dengan akun-akun pelaporan itu juga yang akan membedakan ya, dan kita mungkin bisa fokus juga di situ. Mungkin untuk sementara itu Mas Yudis ya, yang bisa saya jelaskan terkait dengan perbedaan ya. Kalau kurang jelas silakan Mas. Oke Mas, sudah cukup. Siap, cukup. Sekarang pertanyaan yang kedua, mana ya kedua ya? Hari ini kok nggak? Oh Mas Ferdi ya. Pertanyaan kedua dari Mas Maher ya. Pertanyaan kedua dari Mas Maher terkait pengukuran pendapatan LRA dilakukan berdasarkan asas bruto ya, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan kompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada ketentuan atau syarat lain di mana asas bruto tersebut dikecualikan? Nah betul. Jadi secara umum asas pelaksanaan anggaran itu baik di pusat maupun di daerah adalah asas bruto. Maksudnya asas bruto ini adalah pendapatan tidak boleh dikompensasikan dengan belanja untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Misalnya DJP karena istilahnya apa ya, sebagai pemungut pajak, tetapi juga ada belanja yang harus dikeluarkan untuk beraktivitas pemungutan pajak tersebut, itu tidak boleh menggunakan pendapatannya untuk kegiatannya. Tetapi harus di-store dulu ke KUN, kemudian melalui mekanisme belanja baru bisa didanai untuk belanjanya. Jadi masing-masing terpisah. Ini adalah untuk transparansi dan juga untuk akuntabilitas gitu kan, sehingga kinerjanya bisa terukur. Jadi kalau misalnya dikompensasi, ini salah satu ininya ya, berarti kinerjanya tidak akan terukur. Harusnya 100 M ternyata karena terkompensasi jadi 80 M gitu kan. Itu efeknya akan panjang. Misalnya akan jadi pertanyaan DPR, akan menjadi pertanyaan rakyat, kenapa yang seharusnya ditarik ini kok dilaporkan cuma segitu gitu kan. Nah, kemudian adakah kondisi lain? Nah, kondisi lain itu kita nggak rigid dengan bruto ini, sehingga ada satu kondisi di mana ada instansi tertentu yang perlu segera untuk punya melakukan belanja, tetapi karena dananya sangat tidak bisa langsung digunakan, maka ada sesuatu yang tidak ideal gitu kan. Misalnya di rumah sakit atau puskesmas, ketika obatnya habis, pasiennya banyak gitu kan, perlu obat-obatan, dia harus nunggu dulu tahun berikutnya untuk dianggarkan, sehingga pelayanan kepada masyarakatnya tertunda, tidak optimal. Misalnya seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti itu, kemudian saya lupa entah mulai tahun kapan, itu ada perangkat perundang-undangan, ketentuan perundangan itu terkait dengan BLU. Nah, BLU ini salah satu adalah untuk breakthrough-nya itu kan, untuk menerobos kepakeman yang seperti tadi. Sehingga dengan BLU, satu instansi BLU itu bisa membelanjakan pendapatannya langsung untuk belanja yang dibutuhkan operasionalnya. Nah mungkin itu Mas Maher ya, salah satu contohnya ada BLU. Misalnya BLU banyak ya,
ada rumah sakit, stan, apalagi ya, saya juga enggak ini juga, pokoknya banyak lah. Itu salah satunya ya Mas Maher. Jadi contohnya seperti itu, ada kondisi-kondisi tertentu. Tentu untuk menjadi satu BLU itu adalah sangat panjang ceritanya juga gitu kan, sangat banyak persyaratannya. Tadi tidak serta-merta harus satu instansi begitu saja menjadi BLU. Jadi itu Mas Maher ya pertanyaannya, penjelasannya. Mudah-mudahan bisa makasih, Pak. dipahami. Ini kita 10 menit lagi ya. Nanti kita lanjut berarti ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga, Mas Tarnedi ya. Slide, ini belanja langsung dan tidak langsung. Ini salah satu yang membedakan pusat dengan daerah ya Mas Tarnedi ya. Jadi kalau di daerah itu karena diatur dengan Permendagri 13, dulu dengan PP 58 2005, kemudian operasionalnya dengan Permendagri 13 2000, itu di sana untuk penganggaran ada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung itu adalah belanja langsung terkait dengan kegiatan. Misalnya honor-honor itu ya, honor tim dan sebagainya. Nah, sementara belanja yang tidak langsung adalah belanja-belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan, misalnya gaji karyawan, listrik dan sebagainya. Dan seperti itu. Tapi mungkin banyak juga ya beberapa contohnya. Nah, karena di Permendagri 13 itu mereka bilang sebagai manajemen, istilahnya tuh laporan manajemen ya. Sehingga menurut Kemendagri perlu ada pembedaan antara belanja langsung dengan tidak langsung. Ibaratnya kalau di komersial ini adalah, kalau di cost accounting ya, ini adalah fixed cost dan variable cost. Fixed cost adalah belanja-belanja yang tidak terkait langsung dengan unit produksinya. Sementara kalau variable cost terkait langsung dengan variable unit produksinya. Berapapun unit produksi berarti variable cost-nya akan bertambah. Sementara kalau fixed cost tidak gitu kan, mau berapapun sampai skala tertentu gitu. Nah, begitulah kira-kira analoginya dari belanja langsung dan tidak langsung. Dan ini sebenarnya tidak ada di PSAP ya, sehingga Kemendagri sendiri membuat satu Permendagri yang untuk mengkonversi antara akun belanja dengan akun pelaporannya. Di Permendagri 64 itu ada proses konversi sehingga laporan keuangan Pemda itu bisa sesuai dengan PP 71. Tapi yang konsekuensinya adalah Pemda harus membuat 2 laporan keuangan yang sesuai dengan SAP dan sesuai dengan Permendagri 13. Karena struktur dari anggarannya berbeda. Itu kira-kira Mas Tarnedi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Atau ada yang lain Mas? Siap, terima kasih Pak. Oke, lanjut ya. Ini Mas Nur Irwansyah. Di kantor sering menemui adanya restitusi pajak atau bea cukai ya. Untuk dokumen dasar jurnal bagaimana? Kalau secara dokumennya saya kurang paham ya Mas Nur. Tapi secara teori bahwa restitusi itu merupakan bagian dari koreksi ya. Koreksi mungkin bukan koreksi kesalahan ya. Koreksi ya inilah suatu koreksi untuk memudahkan sebelumnya. Kalau restitusi bisa jadi tahun sebelumnya atau tahun bersangkutan ya. Nah, tetapi secara restitusi ini sifatnya normal karena hampir setiap tahun ada restitusi ya, juga begitu ya. Dan sifatnya berulang, normal dan nanti akan dalam membahas tentang koreksi itu di bagian koreksi ya di materi ini juga. Jadi untuk jurnalnya berarti ya tergantung dia kapan ininya, karena normal biasanya dia ini menjadi pengurang dari pendapatan tahun bersangkutan. Maksudnya pengurang dari pendapatan tahun
terjadinya restitusi gitu kan. Jadi kalau tahun ini dapat 100 miliar misalnya, terus ada restitusi 1 miliar, berarti terrealisasi jadi 99 miliar. Nah, jurnalnya seperti itu. Berarti jurnalnya adalah kasnya pasti keluar ya. Ini secara sederhana saja. Jadi berarti pendapatan berkurang, berarti pendapatan di debit ya, pendapatan pajak berkurang pada kas itu untuk finansialnya. Kalau untuk belanjanya berarti pendapatan LO di debit pada estimasi perubahan SAL. Ini kita bicara di Pemda ya. Kalau di pusat berarti yang seperti kemarin itu. Apa istilahnya? Akun penyeimbang ya. Yang ya mungkin ada TAE tadi ya, transfer antar entitas. Ini tuh ya Mas Maher, Mas Nur ya. Kalau belum jelas silakan. Kalau sudah kita lanjut. Siap, sudah Pak. Sudah ya. Oke, kita lanjut ke Mas Agung. Mas Agung pertanyaan kelima ya. Siap Pak. Mungkin sedikit oke Mas Agung, berkaca dari Akpom yang telah dipelajari, setiap instansi memiliki fungsi penerimaan atas penerimaan tersebut langsung masuk ke kas negara. Jurnal cukup khas pada pendapatan. Nah, di Pemda ini kenapa harus ada dana penerimaan yang masuk ke kas bendahara dulu, baru ke kas daerah? Ini terkait dengan penerimaan ya Mas Agung ya. Jadi pada prinsipnya di daerah itu penerimaan itu ada beberapa saluran ya, channelnya. Ada channelnya melalui pembayaran ke bendahara. Biasanya ini terkait dengan retribusi. Kalau Mas Agung perhatikan bisa itu diretribusi di terminal-terminal gitu ya. Kan suka ada yang minta peron ya, terminal atau di pasar-pasar gitu. Nah, itu adalah mereka sebagai juru apa ya? Pembantu bendaharanya lah gitu kan, yang narik-narik itu nanti akan dilaporkan ke bendaharanya. Saluran lainnya melalui bank langsung, transfer bank, seperti halnya di pemerintah pusat ya. Jadi kalau ada yang mau bayar pajak langsung ke bank. Di daerah juga ada saluran itu, langsung ke bank. Satu lagi, ya pada itulah, satu lagi saya lupa ya. Intinya ya paling nggak ada dua itulah. Ada melalui bendahara dan ada langsung ke bank. Nah, jadi memang kalau di daerah itu tidak sesimpel di pusat karena karakteristik daerahnya juga bermacam-macam. Misalnya ada kepulauan, listriknya belum teraliri, internetnya belum ini, perbankannya belum ada misalnya gitu. Sehingga mereka masih memerlukan yang manual. Nah, pada prinsipnya seperti itulah administrasi yang ada di daerah Mas Agung ya. Jadi memang ini hal-hal yang menarik. Kalau misalkan Mas Agung tertarik dengan ini, Mas Agung bisa mempelajari terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Sebenarnya tidak hanya Mas Agung ya. Jadi kita semua itu harus mempelajari pengelolaan keuangan daerah karena dengan mempelajari itu akuntansinya kita akan oh ternyata begini, kenapa harus begitu gitu ya. Jadi memang ada istilahnya benang merahnya gitu kan. Itu Mas Agung ya. Siap Pak, berarti memang karena tidak memungkinkan untuk di daerah saat ini dilakukan semuanya seperti di pemerintahan pusat untuk masuk ke kas daerah langsung ya Pak ya? Iya betul, karena keterbatasan infrastruktur tadi ya. Dan mungkin juga edukasinya mereka ke masyarakat belum begitu ini gitu kan. Sehingga ya itu salah satu potensi kebocoran anggaran di daerah, salah satunya itu gitu kan. Karena mereka harus bayar ke bendahara atau ada kolektornya gitu ya. Sehingga bisa jadi udah dibayar oleh masyarakat tetapi dia nggak disetor ke bendahara atau ke kas daerah. Siap Pak. Itu ya Mas Agung. Kemudian Siap Pak. Oke Mas. Terima Mbak kasih Cynthia Pak. Hobo tadi udah ya. Sama-sama Mas Agung. Mbak Cynthia terkait dengan Hobo tadi sudah saya jelaskan sepintas, apa masih ada yang perlu dijelaskan Mbak? Siap, sudah. Terima kasih Pak.
pertanyaan Mbak Cynthia. Sekarang kita ke pertanyaan Mas Aditya. Mas Aditya sudah ada ya? Siap, sudah Pak. Oke. Jadi pertanyaan Mas Adit terkait dengan amortisasi aset tetap ya. Kalau di komersial itu mengurangi asetnya, kenapa di di sini seperti penyesuaian ya, seperti penyusutan. Jadi kalau ditanya kenapanya, saya kurang paham ya Mas. Tapi memang dari sisi akuntabilitas, karena agar dia terlihat asalnya berapa gitu. Jadi amortisasi pun mengikuti cara atau pola seperti penyusutan. Karena pada prinsipnya amortisasi di sini dengan penyusutan aset tetap lainnya adalah sama ya Mas. Intinya adalah dia mengurangi mengurangi nilai dari aset tak berwujudnya. Apalagi mungkin aset tak berwujud seperti lisensi ataupun software itu biasanya penurunannya cukup cepat gitu kan, karena namanya teknologi ya, jadi amortisasinya kadang mungkin tidak lama gitu kan. Dia akan saya kurang tahu persis juga berapa lama sih gitu kan, ini harus diamortisasi. Nah intinya sih seperti itu Mas. Jadi mungkin kalau alasannya kenapa, kalau menurut saya itu kan lebih ke arah akuntabilitas gitu kan, sehingga bisa terlihat belanja yang awalnya berapa, sehingga kapanpun di trace itu masih bisa terlacak, dibandingkan dengan langsung dikompensasikan atau langsung dikurangkan terhadap nilai aset tak berwujudnya. Mungkin itu Mas Adit ya penjelasannya. Mungkin Siap, terima kasih Pak. ya, sama-sama. Ternyata Mas Adit itu pertanyaan terakhir ya. Ada yang kelewat kayak? Izin konfirmasi Pak. Ya, Mas. Terkait dengan slide yang Bapak bagikan Pak, kan di situ ada klasifikasi pendapatan ya Pak. Ada PAD, transfer sama lain-lainnya. Mau konfirmasi Pak, untuk PAD, jenis-jenis pendapatan di PAD ini kan kewenangannya di SKPD, dan jenis-jenis pendapatan di pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang saat ini di PPKD kan ya Pak? Iya betul. Tapi di slide akuntansi SKPD ini pendapatannya dimasukin semua ya Pak, SKPD sama PPKD. Oh ya itu mungkin ya, nanti saya jelaskan dulu ya. Mas siapa ini Mas? Maher Pak. Oh Mas Maher. Jadi begini ya, betul juga tadi saya belum sempat jelaskan. Jadi kalau kita lihat struktur dari APBD itu kan ada pendapatan ya. Pendapatannya itu yang utama sebenarnya ya. Kalau kita bicara pendapatan itu harusnya PAD yang utama, tapi ternyata untuk saat ini PAD itu belum yang utama, tapi yang utama adalah transfer. Jadi di daerah pendapatannya itu adalah PAD, pendapatan asli daerah, own revenues lah ya gitu ya, kalau istilah bahasa asingnya. Kemudian dana bagi hasil, dana perimbangan ya. Nah PAD tadi saya rinci dulu ya. PAD tadi itu terdiri dari pajak dan retribusi dan PAD lainnya yang sah ya. Pajak itu biasanya dia akan dikolek atau ditagih oleh Badan Pendapatan Daerah atau Dinas Pendapatan Daerah. Kemudian retribusi ini akan ditarik atau ditagih oleh SKPD yang punya retribusi. Misalnya Puskesmas, misalnya Dinas Perhubungan yang punya retribusi parkir ya. Dan
mungkin yang perizinan gitu ya. Bisa juga ya itulah yang perizinan. Jadi ada sebagian SKPD yang memperoleh atau yang memungut retribusi. Jadi tidak dan PAD ini tidak dikelola oleh keuangan, oleh PPKD, kecuali Dinas Pendapatan itu bergabung dengan Badan Keuangan. Jadi dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset atau apa gitu namanya ya. Biasanya sih untuk di Pemda ada beberapa Pemda yang menggabungkan antara Bapendanya, Badan Pendapatannya dengan Badan Keuangannya digabung menjadi satu. Sehingga yang punya kewenangan untuk menarik pajaknya itu hanya satu, katakanlah bagian gitu kan. Ada mereka yang menjadi dinas tersendiri. Nah, kalaupun misalkan itu digabung, tetap aja mereka itu secara administratif berbeda ya. Jadi PAD itu diadministrasikannya oleh satkernya gitu kan, bukan oleh BUD-nya. Kemudian yang pendapatan lain-lain yang sah, misalnya ini adalah pendapatan asli daerah lainnya yang sah, misalnya penjualan aset gitu ya, atau pendapatan bunga. Nah selain PAD ada dana perimbangan ya, dana perimbangan banyak ya, ada DAU, DBH, DAK, DID, Otsus, apalagi ya kira-kira itulah ya. Nah ini transfer ini dari RKUN ke RKUD. Nah dia diadministrasikannya atau dikelolanya oleh PPKD, oleh keuangan. Dan yang terakhir adalah pendapatan lainnya. Pendapatan lainnya ini bisa berupa hibah, bisa berupa transfer dari provinsi di atasnya, ya provinsinya, DBH-nya, DBH provinsi dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau transfer biasanya transfer dari provinsi pun dikelola oleh keuangan, tapi hibah juga oleh keuangan misalnya. Jadi tersebar. Jadi di dalam pendapatan itu bisa dikelola oleh SKPD, bisa oleh keuangan, tergantung nature-nya gitu ya, Mas Maher ya. Tadi pertanyaannya apa Mas Maher? Izin Pak, berarti Pak untuk sebenarnya untuk materi ini kan pendapatan SKPD itu hanya dipelajari mengenai PAD aja kan ya Pak, untuk transfer dan lain-lain ini untuk pendapatan PPKD berikutnya kan ya Pak? Oh iya betul. Ya. Jadi yang khusus untuk SKPD ini dia lebih cenderung ke pajaknya ya dan retribusinya. Sementara untuk segmen dana perimbangan itu nanti dia di PPKD. Itu betul Mas Maher. Pak, soalnya pendapatannya ini dimasukin semua ke akuntansi SKPD di slide-nya Pak. Jadi saya bingung Pak. Terima kasih Pak. Agak bingung ya. Oke Mas. Mudah-mudahan nanti di PPKD bisa lebih clear ya. Di sini memang iya karena pendapatan, oh iya juga ya. Semalam saya masukin aja. Ada yang lain silakan. Izin Pak, masih ada yang di waiting room Pak. Pada mau waiting room ya. Sebentar saya cek dulu. Ada 4 orang ya. Oke, semua sudah masuk ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut. Jadi materi kita sebenarnya 2 ya untuk hari ini dan minggu depan itu dipelajari ini. Tadi betul seperti Mas Maher katakan nanti untuk yang PPKD-nya diabaikan saja. Mungkin semalam agak saya nggak begitu teliti untuk memilah. Tapi pada prinsipnya untuk jurnalnya sih nggak beda jauh ya. Hanya dia sebenarnya porsi yang mana. Jadi saya nggak usah jelasin slide-nya ya.
Nanti tolong dibaca, terutama dan e-booknya juga ya. Oh, e-booknya udah ada ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, yang baru masuk mungkin. Atau kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akhiri dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi pemahaman kita, bisa menjadi wawasan baru kita. Biarpun kita bukan orang Pemda, tapi paling enggak ketika kita berhadapan dengan teman-teman di Pemda, kita bisa memahami pola pikir mereka terkait dengan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawabannya, SPJ-nya, akuntansinya, sehingga kita bisa berempati juga ketika mereka ada masalah dan bisa melayani dengan baik. Mungkin itu saja ya. Kalau tidak ada yang bertanya lebih lanjut, kita cukupkan. Pas sudah azan zuhur juga, mudah-mudahan kita bisa isoma ya, isoma dulu. Nanti setelah ini ada tugas juga. Saya usahakan Google Drive-nya saya bersihkan dulu, mudah-mudahan bisa masuk. Seandainya tidak bisa masuk, kirim ke email aja dulu ya. Mungkin begitu dulu. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah menyempatkan diri untuk join di diskusi ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan bisa ketemu secara fisik nanti segera mungkin, artinya COVID-nya segera berlalu gitu ya. Karena bagaimanapun dengan kuliah online ini banyak keterbatasannya, meskipun dia secara normatif memang kita bisa tersampaikan semua yang diminta oleh RPS ya, tetapi secara apa istilahnya ya, naluriah gitu kan, untuk belajar itu merasa kurang gitu ya, kurang sreg lah. Kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah diskusi secara saling ini gitu kan, melempar pendapat dan sebagainya. Itu yang bisa mengasah kita ke arah yang lebih kritis adalah dengan diskusi antar kita. Sebenarnya saya biasanya kalau di kelas itu hanya menjadi fasilitator gitu kan. Jadi mahasiswa yang berdiskusi, nanti saya yang menengahi atau mengarahkan, biasanya seperti itu. Tapi karena dengan online ini ya akhirnya saya menjadi semacam narasumber gitu ya. Padahal saya juga merasa banyak kekurangan gitu ya. Mungkin itu ya teman-teman semuanya. Kita cukupkan kuliah kali ini sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama. Oke, saya end dulu ya. Siap Pak.